Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saat ini kalian sedang menonton tech show yang berjudul Pro dan Kontra Kuliah Sambil Bekerja. Nah, di samping saya ini saya sudah bersama dengan Kak Revi Mariska. Siapa yang udah kenal Kak Revi Mariska? Nah, Kak Revi Mariska ini merupakan seorang mahasiswi dari IAIN Kudus semester 3 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, Kak Revi Mariska ini adalah salah satu contoh seorang mahasiswi yang dia itu bekerja part time. Nah, dia bekerja sebagai seorang mengajar di mana dia berkewajiban menuntut ilmu dan juga berbagi ilmunya kepada anak-anak dan juga masyarakat. Nah, kita sapa dulu yuk Kak Revi Mariska. Halo Kak Revi. Halo, salam kenal semuanya. Senang banget ya bisa diundang di sini. Kira-kira kita mau bahas apa ini, Kak? Sesuai dengan request teman-teman ya, ini kita akan bahas mengenai pro dan kontra Kak Revi sebagai mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Iya, kebetulan selain sebagai seorang mahasiswa, saya juga menjadi seorang pengajar di salah satu lembaga les. Kira-kira apa sih alasan dari Kak Revi sendiri mengapa memilih kuliah sambil bekerja gitu? Saya milih bekerja sambil kuliah itu bukan karena apa-apa ya, Kak, karena kan sekarang waktu kita masuk kuliah dulu kan waktunya masih pandemi ya, jadi kondisi finansial keluarga itu masih belum stabil gitu, jadi pengen lah bisa bantu perekonomian keluarga meskipun sedikit, apalagi UKT sekarang kan tinggi banget ya. Iya bener banget perlu nih hashtag diturunkan gitu. Turunkan UKT ya. Oke, sebelumnya mohon maaf sekali ya, kita sedang tag video di Kedung Coffee Kudus, jadi mohon maaf kalau suaranya ada bising dari luar gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk Kak Revi sendiri tuh sejak kapan Kak Revi bekerja part time sambil kuliah sambil kerja itu mulai kapan kira-kira? Sebelumnya waktu semester pertama ya, Kak, udah mulai dari semester pertama sebenarnya. Tapi awalnya saya cuma kuliah doang sih, seminggu. Habis itu saya di calling. Halo, kamu mau nggak ini ya, jadi pengajar di sini gitu. Nah, saya ragu tuh, Kak, karena kan saya ada di jurusan KPI ya, komunikasi. Tapi saya di calling buat jadi pengajar. Nah, bukan passion saya dong. Jadinya rada kayak, aduh gimana ya, terima nggak ya gitu. Tapi kata ibu saya, oke, nggak apa-apa, terima aja. Dan ternyata ya bisa lah dipelajari gitu. Jadi udah semester pertama sih, Kak, gitu sih. Oh, jadi berarti kalau ini udah semester 3 berarti udah masuk 1 tahunan ya, Kak, mungkin? Iya, udah 1 tahun setengah. Udah berarti lama udah banget lumayan ya. lama sekali, Udah apalagi bosen juga ya. basicnya walaupun dia dari mahasiswa KPI tapi dia masih bisa menjadi seorang pengajar. Nah, itu salah satu basic yang memang bagus banget ya kan. Nah, di samping itu kira-kira manfaat apa sih yang Kak Revi rasakan selama kuliah sambil bekerja ini? Selama kuliah sambil bekerja ini kan saya pengen melatih mandiri ya, Kak, pengen bisa beli apa-apa sendiri, karena kan kita udah selama 12 tahun dari SD sampai SMA kan kita udah dibiayai sama orang tua kita ya, jadi kan rasanya kayak gimana gitu kalau minta-minta terus. Jadi pengen lah lebih mandiri, bisa beli barang sendiri. Terus selama saya menjadi seorang pengajar, itu kan saya juga dapat pengalaman yang berbeda dari yang lain. Jadi yang jika yang lain cuma belajar tentang KPI itu apa, saya juga belajar bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik gitu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Ini juga bisa sangat menginspirasi buat kita semua, terutama kita yang lagi menuntut ilmu sebagai mahasiswa. Oke, kira-kira ya dari pengalaman Kak Revi, manfaat dan sebagainya itu kesulitan atau hambatan apa sih yang Kak Revi rasakan selama ini, kira-kira apa gitu? Selama saya menjadi seorang mahasiswa yang bekerja sambil kuliah sambil bekerja itu kurangnya waktu sih, Kak, karena kan kalau kita kuliah ya, misal kita pagi kuliah, siang kita harus bekerja, jadi manage waktu itu kayak kurang banget gitu. Jadi
bagaimanapun sebagai seorang mahasiswa kan ada ya yang namanya tugas. Nah, apalagi dosen seperti Tit itu kan tugasnya luar biasa ya, jadi perlulah untuk banyak waktu buat ngerjainnya. Sedangkan saya sebagai seorang pengajar juga itu terbatas waktunya. Selain harus mengajar, harus mengerjakan tugas, itu cukup keteteran sih Kak, gitulah. Jadi memang ada sisi positif dan negatifnya ya Kak? Iya, jadi nggak semua yang bekerja sambil kuliah sambil bekerja itu enak. Oke, bagi teman-teman semua, ini juga bisa menjadi salah satu contoh loh ya. Kalau untuk Kak Revi, salah satu tips cara gimana biar supaya kuliah dan juga kerja itu, dunia kerja itu bisa seimbang itu gimana sih Kak caranya kira-kira? Kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih ke manajemen waktu sih Kak. Gimana caranya biar kita tuh bisa manage waktu dengan baik. Contohnya kalau misal kita seperti yang saya omongin tadi ya Kak, kalau pagi kita kuliah, siangnya kita bekerja, tapi kan kita juga perlu untuk waktu buat diri sendiri ya biar gak stres. Jadi gimana pun jangan terlalu maksa gitu. Kalau misal kita capek, udah lelah, udah stres banget, udah kayaknya jangan kerja dulu deh, kita fokus sama kuliah kita dulu, kerjain tugasnya, baru kelar kita kembali ke aktivitas semula, yaitu kerja sambil kuliah gitu sih Kak. Oke, keren banget ya perbincangan kita bareng Kak Revi Mariska ini ya. Tentunya hal yang disampaikan sama Kak Revi ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat kita semua, apalagi penonton semua yang tentunya masih menjadi mahasiswa dan mahasiswi di kampus masing-masing. Oke Kak, apakah ada pesan atau terakhir buat untuk disampaikan kepada penonton? Apa ya, kayaknya lebih ke sebagai seorang mahasiswa tuh jangan cuma fokus sama kuliah doang, tapi carilah pengalaman sebanyak mungkin. Ya meskipun saya pribadi sebagai seorang mahasiswa sekaligus pengajar itu kurang bisa manage waktu dengan baik, tapi sebisa mungkin kita bisa dapat pengalaman dan bisa melihat dunia luar itu seperti apa, gitu aja sih. Oke, keren banget ya Kak Revi ini. Gimana nih, cukup menginspirasi buat kita semua kan? Oke, sekian Talkshow pada episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode mendatang. Terima kasih atas partisipasinya dan sudah menonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.